Senang sekali boleh berjumpa dengan adik-adik sore hari ini. Ya, kakak akan menyapa adik-adik dengan mengatakan selamat sore. Jawabnya nanti Aku taat, Tuhan tersenyum. Oke, kita belajar dulu ya. Selamat sore adik-adik. Aku taat, Tuhan tersenyum. Bisa? Oke, sekarang kakak akan coba. Selamat sore adik-adik yang ada di rumah. Aku taat, Tuhan tersenyum. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Semuanya baik. Puji Tuhan karena semua dalam keadaan yang baik, luar biasa. Kakak-kakak yang ada di sini bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kami sangat senang boleh berjumpa adik-adik yang ada di rumah, walaupun hanya di media sosial. Kami senang karena kita boleh berjumpa kembali. Nah, Kakak Asri mau memperkenalkan teman-teman Kakak Asri yang ada di sini. Kakak Ime, Hai. Kakak Anna, Kakak Melda. Hai. Ya, Kakak mau menyapa dulu. Apa kabar yang ada semua di rumah? Apa kabar? Papua apa kabar? Ya di Kalimantan. Kalimantan, Palopo. Di Jawa. Halo. Di mana lagi kakak? Toraja. Toraja, di Kendari. Palu. Wah, kakak, saya sangat senang sekali kak. Wah, kakak Kakak Ana lagi senang. Mau tahu kenapa saya senang? Kenapa kakak Anna? Karena saya adalah anak Tuhan. Ya, kita akan menyanyikan satu lagu, Adu-adu senangnya. Adu-adu
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh senang boleh bertemu dengan teman-teman hari ini. Kami rindu mendengarkan cerita Tuhan Yesus, dan kami sungguh sangat senang menyanyi untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong kami. Amin. Wah, ada yang lagi sedih. Kak, kenapa kak? Saya sedih, Kak. Wah, adik-adik, kakak Ime lagi sedih. Kakak Ime lagi menangis. Adik-adik di rumah pernah juga merasakan ini. Pernah juga sedih, pernah menangis. Pernah enggak dicubit sama bapak atau mama? Pernah dijewer telinganya? Wah, pasti sakit kan? Sakit kan? Iya, tahu tidak? Waktu dicubit, waktu dijewer sama papa dan mama, tahu tidak kenapa? Kak Ime, kenapa sedih Kak? Saya sedih, Kak. Saya sudah berbohong sama mama, sama papa. Wah, kakak Ime sedih karena dia sudah berbohong sama papa dan mama. Wah, ada yang lagi bahagia nih. Hai Kak Ana. Wah, adik-adik bisa lihat wajahnya, begitu bahagia. Adik-adik juga pernah merasakan bahagia seperti Kakak Asri? Pasti pernah. Hah? Oh, pernah. Ya, bahagia karena dapat jempol. Bahagia karena dapat pujian. Atau yang lainnya. Wah, Kakak Asri, bagi dong, kenapa Kakak Asri hari ini bahagia? Kakak Ana mau tahu. Adik-adik yang ada di rumah mau tahu kenapa saya bahagia? Saya bahagia karena saya tadi pagi membantu mama dan papa di rumah. Luar biasa ya. Iya, saya juga dikasih pujian sama mama dan papa. Karena dia sudah membantu papa dan mamanya, makanya dia dapat pujian dan dia bahagia. Pelukan dikasih, pelukan mesra Kakak Ana. Iya. Nah, adik-adik sudah tahu kan kenapa kita mendapat cubitan atau teguran dari orang tua? Dan tahu kan mengapa kita dapat jempol, mendapat pujian dari orang tua? Nah, adik-adik mau pilih yang mana? Mau dapat pujian atau mau dapat cubitan? Pastinya mau dapat pujian. Jempol. Nah, sekarang kita akan menyanyi Hati-hati Tanganku Yang Kecil. Tahu lagunya? Kalau tahu lagunya, angkat tangannya. Angkat tangannya yang tinggi. Yang tahu lagu, angkat tangan yang tinggi. Kakak-kakak di sini pasti tahu kan? Tahu dong. Iya. Kita akan nyanyi Hati-hati Tanganku Yang Kecil. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil.
kecil. Amin. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, siapa yang mau mendapat hadiah? Kakak mau? Ya, adik-adik yang ada di rumah pastinya juga mau mendapat hadiah. Mau tahu caranya bagaimana? Ya, bagaimana caranya? Ayo, adik-adik di rumah mau tahu? Kakak mau tahu? Pasti. Gampang sekali caranya. Nah, kalau mau mendapatkan hadiah, adik-adik cukup mendengarkan dan melihat dengan baik cerita dan gambar yang akan kakak ceritakan dan akan kakak perlihatkan pada saat ini. Hanya itu, Kak? Iya, jadi kakak Anda, kalau nanti kakak Anda mau dapat hadiah, berarti kakak Anda harus mendengar dan melihat dengan baik. Bisa dong. Nah, mau tahu apa hadiahnya? Wah, kakak Anda? penasaran, Kak. Mau tahu? Mau dong. Adik-adik yang ada di rumah mau tahu apa hadiahnya? Hadiahnya adalah pelukan yang manis dari papa dan mama yang ada di rumah. Karena itu kakak Anda berarti Ya, kalau begitu artinya Papa dan Mama mendampingi adik-adik selama kegiatan ini. Iya betul. Jadi nanti kalau semua sudah mendengar dengan baik, melihat dengan baik, semuanya akan mendapatkan hadiah. Yeay. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Cerita tentang Tuhan yang senang melihat anak-anaknya itu taat. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang mari bersama-sama kita mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan menciptakan dunia ini dan manusia di dalamnya. Tuhan menciptakan mereka sangat indah dan baik. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Orang-orang mulai bertambah banyak, tetapi mereka tidak mau mendengarkan Tuhan lagi. Mereka tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Mereka bertengkar dan saling membunuh. Bunuh mereka. Rampas milik mereka. Jangan beri ampun. Mereka saling membenci dan dengki. Mereka pun hidup dalam ketakutan. Tuhan sedih melihat mereka. Aku menyesal telah membuat bumi manusia. Tuhan pun menghukum mereka. Aku tidak memperkenankan manusia hidup selama-lamanya. Mereka makhluk yang sudah rusak, yang harus mati. Mulai sekarang, umur mereka tidak akan melebihi 120 tahun. Adik-adik, manusia semakin tidak mau mendengar Tuhan. Mereka berbuat dosa. Mereka membiarkan diri mereka untuk dipakai oleh iblis melawan Tuhan. Tuhan melihat perbuatan mereka. Tuhan sedih. Sungguh mereka sangat jahat kepadaku. Aku menyesal telah menciptakan mereka, dan mereka menempatkan mereka di bumi. Tuhan begitu kecewa kepada manusia.
Sehingga Tuhan berkata, Akan kubinasakan manusia yang telah kuciptakan itu, dan juga segala burung dan binatang lainnya, sebab aku menyesal telah menciptakan mereka. walaupun banyak manusia berdosa, tetapi Nuh berbeda dengan manusia lainnya. Ketika manusia berbuat jahat, ia melakukan perbuatan benar di hadapan Tuhan. Tuhan, aku adalah ciptaanmu. Engkau membuat aku istimewa. Engkau telah memberi aku kekuatan untuk melakukan perintahmu dan menolak melakukan perintah iblis. Buat aku melakukan perbuatan yang benar kepadamu. Ketika manusia telah melupakan Tuhan, Nuh selalu ingat bahwa Tuhanlah sumber pertolongannya. Tuhanlah yang selalu menjaganya siang dan malam. Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberi aku kekuatan untuk bekerja. Terima kasih karena Engkau telah mencukupkan aku sehingga aku dan keluargaku tidak kelaparan. Terima kasih karena Engkau telah melindungi aku dari perbuatan orang jahat. Nuh telah membuat Tuhan senang. Ia mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Sem, Yafet, dan Ham. Nuh tidak berbuat salah, dan dia satu-satunya orang yang baik pada zamannya. Ia hidup sebagai teman akrab Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk melihat gambar. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Dalam gambar ini, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh manusia? Ayo, siapa yang tahu? Kakak Ana tahu? Ya, udah tahu. Coba adik-adik lihat. Ayo, Adik-adik coba dia bisa tahu. amati bagus-bagus. Dilihat bagus-bagus. Kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh manusia dalam gambar ini? Betul sekali. Mereka saling memukul. Ada yang saling memukul. Iya, mereka saling memukul. Lalu apa lagi? Apa lagi kira-kira? Ya, betul. Mereka saling membunuh. Adik-adik, mereka saling memukul, saling membunuh, saling menyakiti satu dengan yang lain. Nah, sekarang kakak mau bertanya lagi. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Adik-adik, kakak Anda? Ya, dalam cerita tadi, dalam gambar ini, kira-kira apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan Bersedih. Tuhan bersedih. Tuhan menyesal, Kak. Iya, Tuhan menyesal telah menciptakan manusia karena manusia itu jahat, ya. Lalu Tuhan juga apa? Ya Tuhan apa? memperingatkan manusia, Betul Kak. sekali. Tuhan menyesal, Tuhan bersedih, dan Tuhan mengingatkan manusia. Tetapi selain itu apa lagi yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan menghukum manusia karena manusia sudah tidak taat. Ya, adik-adik, mereka telah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, sekarang kira-kira apakah mereka jerah? Apa yang mereka lakukan, adik-adik? Apakah mereka jerah atas hukuman Tuhan? Tidak, mereka tidak jerah. Mereka tetap melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tapi adik-adik yang ada di rumah, ada satu orang yang selalu taat kepada Tuhan, dan dia tetap setia kepada Tuhan. Siapakah dia? Adik-adik tahu? Yang ada di rumah tahu? Kakak Ana pasti tahu. Iya, betul. Dia adalah Nuh. Nuh adalah orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Nah, kalau Nuh adalah orang yang taat kepada Tuhan, adik-adik tahu enggak apa yang dia lakukan? Iya, betul sekali adik-adik yang ada di rumah. Nuh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan dia selalu berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Wah, luar biasa Nuh ya. Pasti karena dia sudah taat, pasti ada sesuatu yang Tuhan lakukan buat dia kan, Kak? Iya, Kakak Ana. Tuhan selalu menjaga
Tuhan selalu melindungi dan juga memberkati kehidupan Nuh karena Nuh adalah orang yang taat. Dia membuat Tuhan senang, adik-adik. Sekarang adik-adik coba perhatikan sebuah gambar. Adik-adik, perhatikanlah gambar ini dengan baik-baik. Di dalam gambar ini ada beberapa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia. Perhatikanlah gambar demi gambar, satu persatu. Di dalam gambar kita melihat ada dua orang yang mengejek temannya. Apa yang terjadi? Teman yang ia ejek merasa sedih, bahkan anak itu menangis. Bayangkan adik-adik betapa sedihnya ketika dirinya diejek oleh teman-temannya. Lalu kita juga melihat ada seorang anak yang menarik rambut temannya. Bisa perhatikan wajah temannya ini. Wajah kesakitan karena rambutnya ditarik. Dan juga adik-adik, kita lihat di depan seorang ibu, dua anaknya saling berkelahi. Di depan ibunya, anak-anaknya bertengkar. Bisa bayangkan bagaimana perasaan seorang ibu melihat anak-anaknya tidak damai. Dan juga kita lihat ada orang yang telah mengambil barang yang bukan miliknya. Dan juga kita melihat sekumpulan anak-anak yang telah merusak dirinya. Mabuk-mabukan, merokok. Sungguh, perbuatan-perbuatan ini membuat Tuhan sedih. Tuhan yang sudah menciptakan manusia, bahkan Dia mau mengorbankan dirinya di atas kayu salib karena begitu cintanya, cinta yang besar buat anak-anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Anak-anaknya tidak setia kepada Dia. Tuhan sedih karena anak-anaknya tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan. Nah, perhatikanlah gambar yang kedua ini. Ada anak yang berdoa, ada yang sedang belajar, ada yang membuang sampah pada tempatnya, dan ada yang menolong temannya. Nah, adik-adik bisa bayangkan bagaimana hati Tuhan melihat anak-anaknya berbuat seperti ini? Iya, Tuhan senang. Nah, dari kedua gambar ini, manakah yang adik-adik mau lakukan? Mau tidak taat atau taat? Mau menyedihkan hati Tuhan atau mau membuat Tuhan senang? Kita sudah mendengarkan cerita tentang Nuh yang taat kepada Tuhan. Kita semua mau juga menjadi taat pada Tuhan dengan melakukan perintahnya. Kita nyanyikan pujian lompat-lompat. Lompat, lompat,
adik-adik yang ada di rumah, sekarang saatnya kita mendapatkan hadiah. Nah, masih ingat hadiahnya apa? Betul sekali, hadiahnya adalah pelukan yang manis dari Papa dan Mama. Nah, adik-adik yang ada di rumah yang sudah mendengarkan dan sudah melihat cerita tadi, kira-kira adik-adik yang ada di rumah, siapa yang sudah mendengarkan dan melihat cerita dengan baik? Ayo, siapa? Adik-adik yang sudah mendengar dan melihat tadi dengan baik, sekarang silakan adik-adik datang kepada Papa dan Mama supaya mendapatkan pelukan yang manis dari Papa dan Mama. Wah, senangnya sudah dipeluk. Kakak-kakak yang ada di sini juga mau? Mau. Oh, nanti ya. Nah, sekarang kita berikan lagi hadiah kepada adik-adik. Bukan hanya pelukan dari Papa dan Mama, tetapi kakak juga di sini mau memberikan hadiah. Apa hadiahnya? Jempol. Iya. Senang sekali ya sudah mendapatkan hadiah. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya kepada adik-adik. Kira-kira adik-adik mau melakukan yang mana? Yang menyenangkan hati Tuhan atau yang menyedihkan hati Tuhan? Ayo adik-adik yang ada di rumah. Nah, kalau kakak-kakak yang ada di sini mau yang menyenangkan atau menyedihkan hati Tuhan? Menyenangkan. Wah, menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau mau menyenangkan hati Tuhan, apa yang harus dilakukan? Adik-adik yang ada di rumah, apa yang dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Kalau kakak-kakak yang ada di sini, Kakak Asri, apa yang mau dilakukan? Kakak Melda, kalau saya mau menyenangkan hati Tuhan, saya mau berbagi dengan teman-teman yang ada di sekeliling saya. Wah, berbagi. Nah, kalau kakak Ime, apa yang bisa dilakukan? Kalau saya kakak menyenangkan hati Tuhan dengan rajin berdoa. Yeay. Kalau kakak Anna? Kalau saya selain yang berdoa, berbagi banyak hal, dan saya mau memuji Tuhan setiap hari. Yeay. Berbagi, berdoa, memuji Tuhan, itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kapan kita lakukan itu adik-adik? Ayo, siapa yang tahu kapan saja kita melakukan itu? Kakak-kakak yang di sini tahu? Setiap saat. Iya, betul. Setiap saat kita melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, adik-adik, Tuhan menginginkan supaya kita selalu taat kepadanya. Kalau kita taat, kalau kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dengan setia, itu akan membuat Tuhan senang. Dan akan senantiasa mendatangkan sukacita bagi Tuhan. Nah, adik-adik, salah satu bentuk ketaatan kita adalah mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mari simak video ini. Adik-adik, di tengah situasi pandemi COVID-19, ada beberapa protokol kesehatan yang wajib kita taati bersama-sama. Yang pertama, jika kita keluar rumah, kita wajib menggunakan masker. Yang kedua, menjaga kebersihan diri seperti mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Yang keempat, hindari berjabat tangan dengan orang lain. Yang kelima, menghindari kerumunan banyak orang. Yang keenam, rajin melakukan olahraga. Yang ketujuh,
itulah protokol kesehatan. Semoga kita terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Tuhan memberkati kita. Salam sehat. Sekarang kita akan mengucapkan yel-yel taat. Yel-yelnya seperti ini. Anak Tuhan, taat. Anak Tuhan, membuat Tuhan tersenyum. Anak Tuhan, aku anak Tuhan yang taat. Adik-adik, saat mengatakan membuat Tuhan tersenyum, maka gerakannya adalah melakukan satu perbuatan baik. Misalnya, sikap berdoa, sikap belajar, sikap memuji Tuhan, dan diakhiri dengan senyum yang indah. Anak Tuhan, taat. Anak Tuhan, membuat Tuhan tersenyum. Anak Tuhan, aku anak Tuhan yang taat. Gampang kan? Oke, sama-sama kita mengucapkan yel-yel taat. Anak Tuhan, taat. Anak Tuhan, membuat Tuhan tersenyum. Anak Tuhan, aku anak Tuhan yang taat. Kembali kita menyanyikan pujian lompat-lompat kiri kanan. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita dan bernyanyi. Buat kami kuat untuk selalu melakukannya. Buat kami setia untuk selalu melakukannya dimanapun kami berada. Amin. Ya, kita boleh mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang hari. Tuhan sudah menyertai kita mulai dari pagi sampai sore hari ini. Kakak-kakak yang ada di sini, kita patut mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Mari kita menaikkan lagu pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih
kegiatan kita pada sore hari ini. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus. Selamat sore adik-adik. Aku taat, Tuhan tersenyum. Dah. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti materi 2 dengan baik. Kiranya kita selalu memilih taat kepada Tuhan. Selanjutnya, terima kasih kepada Papa Mama atas pendampingannya selama kegiatan ini. Nah, kakak mau mengingatkan, materi ketiga akan dilaksanakan pada esok hari pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Adik-adik, materi ini sangat menarik loh. Di mana kita akan belajar kalau diri kita ini berharga, sangat berharga. Sampai jumpa besok. Dadah.